Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Indonesia. Perkenalkan, saya Rizky Rahayu Fitri dari Universitas Sumatera Utara akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Mendukung Konsep Halal Tourism di Kawasan Geopark Caldera Toba pada masa transisi baru. UNWTO yang merupakan sebuah organisasi pariwisata internasional merespon wabah COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia. UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional, yang dimana kurang dari 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian yang dicapai oleh negara, yang dimana kerugian tersebut mencapai 30 miliar hingga 50 miliar US dollar. Kemudian, organisasi ini pada bulan Maret lalu mengumumkan bahwa dampak COVID-19 akan terasa di seluruh rantai pariwisata, yang dimana sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata tersebut dengan jutaan mata pencaharian di seluruh dunia terkena dampak COVID-19. Tak hanya dunia, tentunya Indonesia juga terkena dampak yang sangat signifikan. Kemudian, sebelum wabah COVID-19 tersebut menyerang dunia dan Indonesia, keuntungan yang dicapai itu diperoleh hingga 3% sampai dengan 4%. Tak hanya itu, kerugian pun terdampak sangat dirasakan oleh Asia Pasifik, yang dimana daerah yang dirugikan tersebut akibat COVID-19 mengalami kerugian mencapai 9% hingga 12%. Namun berbeda dengan Indonesia, saat ini walaupun rantai wabah COVID-19 tersebut belum juga mampu dihentaskan sampai ke akar-akarnya, namun Indonesia memiliki prestasi yang dimana tanggal 2 Juli 2020 kaldera Danau Toba yang terletak pada kawasan Danau Toba, Sumatera Utara dinobatkan sebagai Geopark Internasional. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi daerah Provinsi Sumatera Utara serta Indonesia. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan bahwasanya beliau sangat optimis terkait kaldera Toba yang telah dinobatkan sebagai Geopark Internasional. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya pemerintah daerah serta pemerintah pusat wajib memperhatikan kawasan kaldera Toba serta memperhatikan protokol kesehatannya di masa pandemi COVID-19 tersebut. Kemudian beliau juga menegaskan kembali bahwasanya dalam masyarakat adat Batak tersebut memiliki semboyan, yang dimana semboyan tersebut ialah Marsi Pature Hutanabe, yang dikenal dengan saling membangun kampung halaman. Hal tersebut tidak luntur dari nilai-nilai filosofis Pancasila. Hal tersebut sangat diyakini oleh masyarakat Batak untuk membangun dan menjunjung tinggi adat serta budayanya. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kaldera Toba telah melakukan pemulihan dan pembangunan untuk menarik minat pengunjung, yang dimana dalam masa pemulihan dan pembangunan tersebut saya pribadi menawarkan konsep, yang dimana konsep tersebut ialah halal tourism atau yang disebut dengan wisata halal. Kita bisa mengambil contoh pada daerah Aceh, yang dimana Aceh mampu mengelola destinasinya sebagai destinasi syariah atau halal tourism. Tak hanya Aceh, negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Turki, dan lain-lain telah memasuki industri pariwisata halal untuk menarik wisatawan domestik ataupun mancanegara. Untuk menerapkan konsep-konsep syariah tersebut, kita harus melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan MUI. MUI memberikan beberapa penetapan indikator, yang dimana salah satu dari indikator tersebut seperti dilarangnya adanya porno aksi, kemusyrikan, perjudian. Kemudian harus ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap spa, gym, dan pemandian yang terpisah. Tak hanya indikator yang perlu diperhatikan, namun untuk menarik minat pengunjung, kita harus memerhatikan harga, infrastruktur, pengelolaan cagar budaya, pengolahan produk, teknologi pengolahan limbah dan sampah, serta teknologi informasi. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, tidaklah elok sebuah permasalahan tidak memiliki solusi.
Adapun solusi yang solutif yang saya tawarkan bahwasanya pertama, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat wajib melakukan promosi online baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan membuat aplikasi rancang bangun melalui Android. Kemudian pemerintah juga wajib melibatkan masyarakat setempat dalam pengerjaan ataupun dalam pemulihan kawasan kaldera Toba. Yang kedua, perlunya perbaikan wisata sekitaran Danau Toba seperti air yang tercemar di kawasan kaldera Toba tersebut yang dialiri oleh kotoran-kotoran hewan. Kemudian perbaikan kebersihan seperti menghilangkan bau yang tidak sedap dan lain sebagainya, agar pengunjung betah berlama-lama mengunjungi kaldera Toba. Solusi yang ketiga bahwasanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota wajib memberikan beasiswa pelatihan bagi lulusan pariwisata, yang dimana ini guna untuk membangun pemulihan wisata sekitaran kaldera Toba tentunya. Solusi yang keempat merupakan yang paling urgensi, di mana pemerintah harus membuat instrumen hukum dalam mengelola destinasi kaldera Toba tersebut, dalam upaya meminimalisir kekhawatiran penyebaran COVID-19 serta terjadinya kerusuhan terkait wisata halal tersebut. Oleh karena itu, perlindungan juga diperlukan bagi masyarakat, pengunjung, adat istiadat, agama, kearifan lokal, dan lainnya. Instrumen ini penting dalam menghadang segelintir orang yang akan merusak perkembangan geopark kaldera Toba dan tentunya halal tourism. Sekian hasil dari pemaparan saya. Semoga poin-poin yang telah saya sampaikan dapat diaminkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.